Marilah adik-adik kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan kata-kata suci. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Buddhang Bhagawantam Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci telah mencapai keterangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham namami. Sangham namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Bhagawa. Yamaha mayang Bhagawantang sarang gatayo yono Bhagawa satta. Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rojema. Ime hisakkarehitang Bhagawantang sasadhammang sasawaka sangham abhiwujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa serta dhamma dan sangha.
Meditasi selesai. Sabde Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi adik-adik, Sabtihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Fiara Interloka bersama Ci Jenny dan Ciara. Oke, tapi sebelumnya kita simak vihara kita berikut ini ya.
Nah, adik-adik juga penasaran kan? Tentunya Cijenny juga penasaran dong. Jadi, film dulu ini adalah Ular Hitam dan Ular Putih. Cerita ini juga seru loh dan memiliki pesan yang baik untuk adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus perhatikan baik-baik ya. Yuk kita tonton sama-sama. Seekor ular hitam hidup di hutan di luar sebuah desa. Dia kejam, licik, dan jahat. Dia menggigit hanya untuk bersenang-senang. Selama hidup mendesisnya, dia tidak pernah mau belajar tentang kebaikan. Kami untuk misi kebaikan. Kalau Anda berkenan, barangkali Anda bisa membantu kami. Kebaikan? Cih, omong kosonglah itu. Namun, ketika dia bertambah tua, Apa yang terjadi pada ular ketika mati ya? tak jauh dari liang si ular, di puncak bukit, tinggallah seekor ular suci. Apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untukmu. Terima kasih guru atas semuanya. Suatu hari, si ular hitam memakai jas hujan, kacamata hitam, dan topi, supaya teman-teman tidak mengenalinya. Kemudian dia melata menaiki bukit menuju biara sang ular putih suci. Naik ke puncak bukit. Capek sekali. Naik. Dan akhirnya, Tidak melakukan segala keburukan, tingkatkan kebaikan, murnikan batin sendiri. Makin ku dengar, Dalam hidup ini, kita harus selalu makin terasa masuk ikut, akal. Be happy, be mindful. Aku yakin. Ingat, sebarkan kebaikan kepada semuanya. Aku terinspirasi. ia lalu terubahkan. Aku mengaku, aku banyak berbuat dosa. Aku sudah menelan banyak korban. Aku membunuh bukan cuma untuk mencari makan, tapi juga untuk bersenang-senang. Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjadi ular yang benar-benar berbeda. Aku tidak akan pernah menggigit manusia. Aku akan menjadi baik. Aku akan berubah. Aku akan menjadi peduli. Aku akan mengajarkan ular-ular lain cara menjadi baik. Aku akan memasukkan uang ke kotak sumbangan. Terima kasih. Demikianlah ular hitam menjadi terubahkan. Namun suatu ketika, Mati aku. dan ular hitam tidak menyerang. Dia tidak berbahaya lagi. Mereka mengejeknya dari jarak yang aman. Iya, payah. Hei kau, tukang rayap, tunjukkan taringmu. Itu pun kalau kau punya. Dasar cacing kegedean, payah, dodol, bikin malu spesiesmu saja nih. Dia tidak suka dipanggil tukang rayap, walaupun ada benarnya juga. Tapi bagaimana dia bisa membela diri? Dia sudah bersumpah tidak akan menggigit. Melihat ular itu sekarang pasif, anak-anak itu menjadi makin berani dan mengolokinya lagi dan lagi. Dan mentertawakannya sepanjang hari. Aku gigit kalian. Tapi sumpahku bagaimana?
cabut. Ayo. Ular yang tidak menyerang ini runtuh imannya. Kebaikan, semua itu cuma omong kosong. Maka melatalah dia dengan susah payah menaiki bukit untuk menemui sang ular sok suci dan meminta dicabut sumpahnya. Ini semua salahmu. Apa maksudmu? Ini semua salahku. Kamu mengajariku untuk tidak menggigit. Sekarang lihat apa yang terjadi padaku. Kamu memang tidak bisa berpikir. Aku memang menyuruhmu tidak menggigit, tapi tidak melarangmu mendesis, kan? Halo, selamat pagi adik-adik. Terimalah salam kudus dari Cici dan Koko, Sati Hotur, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita mau apa nih, Kok? Nah, tadi kan jadi udah nonton nih video tentang ular hitam dan ular putih ya, Ci ya? Nah, hari ini Koko dan Cici akan sedikit mereview tentang video yang udah tadi adik nonton. Kita dari awal ya, Ci ya? Oke. Dari awal gimana sih ceritanya? Iya, jadi kan tadi kan awalnya tuh ada seekor ular ya, Iya, ular warna ular hitam. hitam. Dia itu suka berbuat jahat, suka menyakiti manusia, menyakiti binatang lainnya juga. ya, terus dia juga nggak mau berbagi ya. Betul. Nah, tapi ada satu hari dia ngeliat ada ular yang dibawa oleh seekor elang. Nah, pas dia lihat itu, dia mulai berandai-andai nih. Kalau misalnya ular itu mati, kita itu kemana ya? Nah, betul. Jadi dia mulai tersadarkan ya, Kok ya. Iya, dia mulai- Tiba-tiba di titik itu dia mulai sadar, wah nanti kalau saya meninggal itu gimana? Iya. Gitu. Nah, untuk menjawab itu pertanyaan dia itu, Iya. dia itu pernah dengar kalau di dekat tempat dia tinggal di sebuah bukit Iya. ada ular putih ya, Iya, ular putih betul. yang bijak. Nah, akhirnya dia naiklah ke bukit itu buat bertemu sama si ular putih. Betul. Tapi kan dia nggak mau ketahuan nih sama teman-temannya. Akhirnya Makanya dia menyamar, iya kan? pakai jas, Betul, pakai topi, kacamata hitam, iya, iya iya. lengkap. Nah, pas dia nyampe atas, dia dengerin tuh ular putihnya lagi ngomong lah. Nah, sempat ada satu kalimat yang disebutkan oleh ular putih itu, apa tadi Ci? Berbuat kebaikan. Iya, berbuatlah kebaikan, janganlah berbuat jahat. Iya, Terus, sucikan hati dan pikiran. iya betul. Nah, adik-adik sebenarnya ingat nggak sih 3 kalimat itu? Itu kalimat apa sih sebenarnya? Ayo, mungkin ada yang pernah denger, itu sering banget ya kayaknya Ci ya? Itu tuh sering banget loh didengerin. Perbanyaklah berbuat baik, janganlah berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Aduh, kalimat apa sih itu kok? Apa ya? Aduh, Inti ajaran Buddha. Buddha. Kalau adik-adik pernah dengar, sebenarnya yang disebutkan oleh ular putih itu adalah inti dari ajaran Buddha. Tadi, ayo kita ingat lagi ya. Tadi ada apa aja? Berbuatlah kebajikan. Betul. Jangan berbuat keburukan atau kejahatan. Betul. Sucikan hati dan pikiran. Nah, biasanya tuh ada kalimat keempatnya ya kan? Itulah inti dari ajaran Buddha. Oke, lanjut lagi kok. Ya, nah kan dia udah denger nih yang diajar Buddha itu. Dia tuh mulai tersadar. Oh iya, ternyata ini masuk akal juga ya. Iya. Ternyata selama ini saya salah ya gitu. Nah, selama ini dia udah salah kalau dia selalu berbuat buruk, ya Iya. kan? Selalu menyakiti manusia, menyakiti Betul. hewan lain. Nah, akhirnya dia gimana tuh kok? Akhirnya dia membuat sebuah janji ya. Ya, janji atau bersumpah Dia lah bersumpah ke ibaratnya. si ular putih itu. Iya. Kalau dia tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi dan dia akan selalu berbuat baik. Tapi setelah dia bilang itu dia benar berbuat baik gak sih ya? Betul. Dia Iya. berusaha banget ya untuk berubah, jangan tidak menyakiti teman-temannya lagi Iya. yang sama binatang, tidak mau menggigit manusia lagi. Tapi dia tuh menjadi sangat baik. Dia tuh benar-benar dia berdana ya Ci tadi ya, dia ngasih uang, dia nggak mau menyakiti, sampai ada sekelompok anak kecil tadi ya, Iya. ada sekelompok anak kecil yang dulu tuh sering diganggu sama ularnya. Tapi kok mereka lihat sekarang
ularnya kok nggak apa-ngapain, Iya. kok diam-diam aja gitu ya. Ularnya udah nggak berbahaya Ya. gitu. Akhirnya karena mereka merasa udah nggak berbahaya, mereka mulai ngesengin itu Iya, ularnya. betul. Dihina-hina, Iya, dihina, disengin. disengin. Nah, karena si ular hitam itu udah bilang saya nggak mau menyakiti siapapun, akhirnya dia ya udahlah gitu, ya udah nggak apa-apa, baik aja Dia lah, gitu. pasrah aja Iya, gitu ya. pasrah, dia pasrah aja gitu. Tapi semakin dia pasrah, semakin jadi anak-anaknya. Dia malah sampai diikat ya kok Iya, ya sampai tadi ya. diikat. Digebukin malah Iya. sampai main fisik gitu anak kecilnya. Akhirnya karena dia mendapatkan pengakuan itu, dia jadi bertanya, lah kan saya udah berbuat baik, gak menyakiti, kok saya malah diginiin sih? Iya, Gitu ya. Dia malah merasa tertindas gitu ya. Kok malah saya jadi begini gitu loh. Betul. Disengin sama anak kecilnya, Iya. malah dihina. Giliran saya sudah berbuat baik, kenapa malah kayak gitu? Ya, akhirnya dia balik lagi tuh ke ular putih. Dia marah dong. Ini gimana nih? Kan saya udah berbuat baik. Saya nggak nyakitin siapapun. Tapi kok saya malah diginiin? Kan saya jadi bawa ular begini. Salah kamu dong gitu. Salah ular putih dong. Ular putih malah bilang, lah saya emang bilang nggak boleh gigit. Tapi kan saya nggak bilang kalau kamu nggak boleh mendesis. Nah, ada yang ngerti nggak tuh? Nggak boleh menggigit, tapi boleh mendesis. Gimana tuh Citra? Ayo gimana? Oke adik-adik, tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, nah jika kalau misalkan adik-adik nih mendapat perlakuan seperti si ular hitam, mendapat perlakuan buruk dari teman-teman, terus atau dihina, dijailin, nah kita punya tips nih ya. Iya, yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi ya Ci ya. Betul banget. Tipsnya apa aja sih kok? Yang pertama yang pasti abaikan mereka. Jadi sebisa mungkin kita abaikan dulu lah. Iya. Gimana, Ci? Jadi kalau misalkan nih adik-adik diejek gitu pas lewat, ih kau pendek gitu, Ya. jelek atau dibully gitu fisiknya, nah abaikan aja mereka, anggap aja angin lalu gitu Iya, lah. kalian jalan aja udah kayak ya udah, udah biar aja gitu. Kalau misalnya kalian bisa ya, itu betul. itu yang paling gampang. Kalian abaikan aja dulu. Kalau Cici sih sebenarnya punya prinsip kalau misalkan ada orang yang ngatain Cici, ya berarti anggapannya tuh kayak orang melempar sampah ke Cici gitu. Nah pilihan Cici, apakah Cici mau terima dengan bales omongannya atau mau abaikan aja? Kalau misalkan Cici nanggepin mereka, berarti kan sama aja kayak Cici terima sampah dari mereka gitu. Iya, ngapain kita terima sampah dari orang lain ya? Ngapain kita terima sampah dari orang lain? Makanya lebih baik abaikan aja omongan Iya, kayak aja gitu. udah deh, aja Iya. gitu. Jadi kita tetap bersih gitu, Iya. nggak dikotorin oleh sampah kayak gitu kok. Terus yang kedua kok ada apa lagi? Nah, tapi nih Ci, mereka udah mulai kita abain, mereka malah makin jadi nih Ci. Iya, jailinnya makin terus-terusan. Makin terus-terusan. Terus sekarang udah mulai misalnya sambil nyubit-nyubit gitu Iya. ya. Terus gimana tuh? Nah, kalian tuh boleh nih mulai menunjukkan kekuatan kalian. Tapi menunjukkan kekuatan ini bukan kekerasan ya Ci ya. Iya. Tapi maksudnya kalian harus tunjukin kalau Bukan misalnya nih kalian nih, oh saya jago taekwondo, nah saya patahin nih meja di kelas kayak gitu. Nah itu nggak boleh. boleh. Ya. Nah adik-adik tuh harus misalnya kayak tunjukin kalau misalnya adik-adik tuh berani loh, adik-adik punya kepercayaan diri. Jangan iya. tunjukkan kelemahan di depan mereka. Gimana sih? kayak nggak boleh kelihatan lemah gitu. Jadi Iya. ya, semakin kalian kayak itu menutup terus, makin mereka tuh makin menjadi gitu. Iya buat betul. kalian. Jadi penting sih buat tingkatin kepercayaan diri kalian tuh Betul. ketika lagi misalnya lagi jalan di depan mereka atau gimana. Terus kok Nah, misalnya nih kalian udah mulai nih udah mulai kesulut nih emosinya nih, udah mulai kesel. Terus kalian kayak, aduh. Nah, kalian walaupun udah gitu kalian tuh gak boleh ngebalas mereka. betul. Ya kan? Semarah-marah apapun kalian tuh nggak boleh balik lagi menghina mereka gitu. Nggak boleh membalas perbuatan yang mereka lakukan ke kalian. Karena semakin kalian ngebales, akan semakin terulang-ulang lagi itu bulinya. Itu juga yang dimaksud oleh ular putih kalau nggak boleh menggigit, tapi boleh mendesis. Iya betul. Ya kan, Ci? Kalian tuh boleh mendesis, tapi jangan sampai kalian menggigit atau melukai orang lain. Ya, kalian boleh nunjukin kekuatan, Iya, tapi kalian nggak keberanian boleh kalian. sampai menyakiti mereka. Gitu. Betul. Nah terus kok misalnya nih kita nih udah
dia udah melakukan semuanya lah, udah kita tunjukin nih keberanian, tunjukkan PD kita gitu. Tapi mereka misalnya malah makin parah. Udah parah ya? Iya, parah banget gitu loh. Sampai mukulnya tuh udah wah, sering banget mukulin kita kayak gitu. Iya, itu udah bully secara fisik. Iya. Ya, salah satu cara ini yang paling terakhir yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa minta bantuan dari orang sekitar kalian. Nah, bisa minta bantuan ke orang tua kalian juga sebenarnya, kalian dengan cerita atau misalnya minta bantuan ke guru kalau di sekolah juga bisa. Iya, betul. Pokoknya minta bantuan kepada orang-orang yang lebih dewasa lah. Ceritakan masalah kalian gitu loh, jangan sampai disimpan sendirian. Iya, itu juga bisa menyebabkan masalah ya, Ci ya. Iya, betul. Makin kalian simpan malah semakin semakin ya gitulah. Nah, tapi nih Ci, mereka udah bully kita. Kita boleh nggak sih membenci mereka Ci? Nah, sebenarnya nggak boleh banget. Nggak boleh ya? Itu kan mereka udah jahat Ci. Nah, itu nggak boleh. Makanya Sang Buddha kan selalu bilang ya kan, kita tuh harus menyebarkan metta sebenarnya, cinta kasih ya Ci ya. Dan tidak boleh menyimpan kebencian. Jadi kita nggak boleh ngebenci sih nih, nggak boleh. Seburuk apapun perlakuan mereka, kita nggak boleh membenci mereka gitu. Itu malah nambah karma buruk kita sendiri. Iya, sebenarnya. Ya. Iya, nah sebenarnya kan pada saat kita ditimpuk atau dihina, sebenarnya itu kan karma buruk kita kan lagi berbuah tuh, ya kan? Karma buruk kita nih udah menurun. Nah, kalau kita simpan kebencian atau kita ya kan nanti udah menurun naik lagi karma buruk kayak gitu. Betul. Ya kan? Nah, makanya kita itu harus justru menyebarkan metta atau cinta kasih kepada mereka. Kita doain aja, semoga misalnya kita sebutnya namanya siapa yang nyakitin kita. Nah, misalnya nih Ko Acel, semoga Ko Acel berbahagia, kayak gitu. Dan nggak boleh menyimpan dendam begitu. Banget sih. Nah, ini tidak semuanya sih ya, tips yang bisa kita lakukan. Nah, betul. Kita rangkum lagi aja kok. Ya. Tadi kan ada berapa tuh? Ada 5. Iya, betul. Yang pertama, abaikan mereka. Oke. Nah, yang kedua, tunjukkan keberanian, kekuatan, dan kepercayaan diri kalian. Tuh. Yang ketiga, boleh menunjukkan kekuatan tapi tidak boleh membalas. Iya, tidak boleh membalas perbuatan mereka. Terus, yang keempat, minta bantuan dari orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Dan yang terakhir adalah tidak boleh membenci dan terus sebarkan cinta kasih kepada mereka. Betul. Itu yang paling penting. Iya. Oke, untuk tugas hari ini itu adik-adik mengerjakan 2 soal. Nah, jawabannya itu harus adik-adik kerjakan di kertas, terus nanti difotokan, dikirimkan ke pengurus. Nah, soalnya apa aja sih kok? Soal pertama itu siapa tokoh utama dari cerita yang tadi kalian nonton? Gampang ya sih ya? Gampang. Yang kedua, apa pesan atau pelajaran dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Nah, nanti kalian tulis kayak tadi cerita bilang di kertas, kalian foto, kirim ke pengurus Sekolah Guru Wihara Indah Loka. Betul banget. Nah, untuk adik-adik yang masih kelas 2 SD ke bawah, belum sekolah, terus TK, nah adik-adik boleh tidak perlu mengerjakan soal yang tadi, tapi mengerjakan gambar, ya. Gambar apa kok? Nah, nanti akan dikirimkan gambar ular aja ya tadi ya? Iya, betul. Gambar ular ke grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, nanti gambarnya itu adik-adik print terus diwarnain ya. Nah, kalau misalkan adik-adik nggak punya printer di rumahnya, adik-adik boleh menggambar sendiri ularnya di kertas dan nanti difotokan, dikirimkan juga ke pengurus untuk mendapatkan poin. Udah sih, itu aja ya. Ya, itu aja. Kayaknya kita udah cukup lama ya sih ya. Betul banget. Nah, oke, kita tutup aja ya kok ya. Ya. Reviewnya sudah selesai adik-adik. Oke, akhir kata dari Cici dan Koko. Terima kasih. Sobihatul Namo Buddhaya. Gimana adik-adik ceritanya? Seru ya Ci? Oke, jadi itu kegiatan kita minggu ini menonton film pendek dan mendengarkan review dari Cicitra dan Ko Acel. Adik-adik jangan lupa mengumpulkan tugasnya ya untuk mendapatkan poin. Dan juga ada tugas tambahan untuk adik-adik di rumah, yaitu berlatih meditasi selama
juga akan mendapat poin loh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sekolah Minggu Interloka dan like video ini. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdana, adik-adik bisa mengirimkan dananya ke rekening yang ada di layar ya. Terima kasih, sampai jumpa. Soti Hotu Namo Buddhaya.